Hattusha, Turki. Huruf-huruf kuno yang digoreskan pada lembaran tanah liat. Huruf-huruf ini menerangkan sebuah perjanjian damai yang berlangsung abad ke-13 sebelum Masehi antara Mesir, adik kuasa dunia kuno, dengan bangsa Hittites. Ini adalah perjanjian damai pertama yang tercatat dalam sejarah manusia. Kekuatan bangsa Hittites menyaingi kekuatan bangsa Mesir. Hittites diyakini sebagai manusia pertama yang pernah menggunakan besi. Asia Minor kini menjadi negara Turki, terletak di antara Mesir dan Laut Hitam. Kedua kekaisaran ini, Hittites dan Mesir, saling berhadapan dalam persaingan. Kurang lebih 150 km atau 93 mil di timur ibu kota Turki, Ankara. Pada abad ke-17 sebelum Masehi, Hittites membangun ibu kota kerajaan pertama mereka di tempat ini. Ibu kota ini dinamai Hattusha, dan saat ini merupakan desa petani kecil di Bogaskale. Dalam bahasa Turki, Bogaskale artinya benteng lembah. Sesuai dengan namanya, reruntuhan ibu kota Hattusha terletak di lereng bukit yang dikelilingi topografi bergelombang. Karena formasi benteng alaminya, tempat ini dianggap sebagai lokasi strategis yang ideal untuk membangun ibu kota. Keruntuhan ini ditemukan pada tahun 1834. Penyelidikan sesungguhnya atas situs ini dimulai pada awal abad ke-20. Penggalian situs ini berlanjut hingga hari ini. Karena nilainya dalam upaya memahami dunia kuno, reruntuhan kota kuno diakui sebagai temuan arkeologis yang sangat penting. Hattusha dicanangkan sebagai warisan dunia pada tahun 1986. Kuil agung terletak di pintu masuk reruntuhan. Sebuah area yang luas disiapkan sebagai pusat upacara religius. Dewa matahari dan dewa langit sama-sama dipuja di sini. Kuil-kuil bukan hanya digunakan sebagai istana untuk memuja dewa-dewa, tapi juga memiliki berbagai fungsi penting lainnya sebagai rumah penyimpanan, sekolah, perpustakaan, dan titik temu resmi untuk transaksi bisnis. Kini hanya pondasinya yang tersisa, tapi pada zaman bangsa Hittites, pasti pernah berdiri bangunan menjulang yang dengan indah tersusun dari bata yang dikeringkan di bawah matahari. Terdapat banyak lubang di batu-batu pondasi. Ini merupakan bukti bahwa bangsa Hittites menggunakan teknik konstruksi yang sangat canggih, memasukkan sambuk dari perunggu di antara batu untuk menambah kekuatan bangunan. Sebuah pemandian umum disediakan bagi pengunjung untuk mensucikan diri dengan air sebelum memasuki kuil. Di bagian dalam terdapat pemandian lain yang hanya boleh digunakan oleh raja. Bahkan raja sendiri tidak dapat masuk ke kuil sebelum menjalankan ritual penyucian terlebih dahulu. Ada beragam kode etik yang mengatur tata cara aktivitas religius. Banyak di antara peraturan religius ini yang bercerita banyak tentang masyarakat Hittites. Seorang pendeta boleh menerima emas dan perak, tapi tidak boleh menjualnya. Seorang pendeta boleh menghabiskan malam bersama seorang wanita, tapi dia harus menyucikan diri dan kembali ke kuil saat matahari terbit. Bangsa Hittites meninggalkan sejumlah besar tulisan dalam huruf hieroglif dan huruf kuno. Berkat tulisan-tulisan ini, peneliti dapat mengetahui bahwa Hattusha merupakan ibu kota kerajaan Hittites. Sebuah patung dewa perang digali dari reruntuhan. Dia memiliki mata yang besar dan hidung yang panjang. Sosok ini membangkitkan imajinasi.
membuat kita bertanya-tanya apakah mungkin bangsa Hittite sendiri memiliki sosok seperti itu. Benda-benda yang ditemukan di dalam situs menunjukkan kemampuan artistik tingkat tinggi yang dimiliki bangsa Hittite. Ini adalah belati besi tertua yang pernah ada. Pangkal pedangnya terbuat dari emas untuk melindungi besi yang pada saat itu merupakan logam yang lebih berharga dibandingkan emas. Penemuan besilah yang memajukan perkembangan peradaban manusia. Kota ini dilindungi oleh kubu yang membentang hampir sepanjang 8 km atau 5 mil. Dengan meneliti reruntuhan benteng dan pertahanan di sekitarnya, jelas bahwa raja-raja Hittite sangat cermat dalam merancang pertahanan kota mereka. Salah satu gerbang kota adalah gerbang singa. Patung-patung singa ini yang menyerupai tatahan anjing batu yang menjaga kuil-kuil di Asia Timur merupakan simbol kekuatan. Mereka telah bertugas sebagai penjaga gerbang selama 3.500 tahun. Gerbang singa yang digunakan oleh raja saat memimpin pasukan ke medan perang. Gerbang-gerbang kota yang indah ini dulu memiliki menara pengawasan, sehingga para prajurit dapat selalu memonitor kondisi keamanan dari atas. Ini adalah bagian dari luar benteng. Ketika musuh menyerang kota, mereka bisa berharap prajurit Hittite mengguyur mereka dengan minyak mendidih dari atas. Dinding tersusun dari lapisan batu-batu besar. Permukaannya begitu halus, sehingga musuh akan sangat sulit mencengkram dan memanjatnya. Sebagai tambahan, ada perkakas pintar lainnya yang digunakan oleh bangsa Hittite. Terowongan untuk mengarahkan serangan rahasia terhadap musuh. Panjangnya 70 meter atau 230 kaki. Saat kota dikepung penyerang, para prajurit akan melewati terowongan tanpa terdeteksi dan melancarkan serangan kejutan. Dalam peperangan pada periode ini, kereta tempur ringan terbukti sangat efektif. Kereta tempur Hittite sangat gagah. Tidak seperti kereta tempur bangsa Mesir saingan mereka, yang hanya bisa membawa satu penumpang. Kereta tempur Hittite cukup besar untuk membawa 3 penumpang. Dikisahkan bahwa 3.500 kereta tempur ringan yang ditarik kuda tersimpan di benteng Hattusha, siap untuk diterjunkan dalam perang jika dibutuhkan. Situs suci Yazilikaya. Teruntuhan kuil batu alami dekat Hattusha. Terdapat banyak pahatan relief dewa-dewa di dinding batu, menggambarkan spiritualitas bangsa Hittite yang tinggi. Dewa laki-laki mengenakan celana pendek, dan dewi perempuan mengenakan rok. Baik yang laki-laki maupun perempuan ditampilkan dengan cara yang sama, menandakan bahwa kaum perempuan menikmati tingkat kesetaraan dalam masyarakat Hittite. Raja di bawah lindungan dewa utama Sherumar. 12 dewa perang, sisa pasukan besar yang menyapu dunia kuno, dihidupkan dalam karya seni ini. Kerajaan Hittite berkembang berkat kekuasaan militernya. Namun sejak abad ke-13 sebelum Masehi, bangsa Hittite kehilangan posisinya sebagai penguasa Asia Minor, dan pada waktunya lenyap seluruhnya dari sejarah. Melalui penemuan Hattusha dan penelitian catatan-catatan tertulisnya, kita telah mendapatkan pengetahuan mengenai bab penting lainnya dalam sejarah peradaban kuno yang telah maju.
Walaupun banyak aspek dari bangsa Hittite masih menjadi misteri, namun makin banyak jawaban dapat ditemukan, dan bahkan rahasia yang lebih besar dapat terungkap melalui penelitian berkelanjutan mengenai bangsa luar biasa yang pernah mendiami reruntuhan Hattusha.